Yang kelima, tidak meyakini satu fardu dari fardu-fardunya sholat sebagai sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ruh sidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruhi kafati ashabi Rasulillah ajma'in wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Khususan minhum sayyidina Imam al-Muhajir Allah bin Isa wa usulihi wa furu'ihi. Thumma ila ruhi khususan al-Habib al-Qadir bin Hasan Segaf Bakar Muhammad Segaf wa al-Habib Sayyikhan bin Hasan Segaf wa usulihi wa furu'ihim. ثم إلى روحي وسوسن سيد أحمد بن عمر الشاتري وأصوله وفروعه ثم إلى رسول عبد الرحمن زيما وأصولهما وفروعهما ثم إلى والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat wajib salat sudah. Rukun salat yang ada 17 pun sudah. Sekarang kita menginjak syarat sahnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 30 dalam kitab Yaqutun Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatis shalah 15. Al-Islam wat-tamyiz wa dukhulul waqt wal ilmu bifaradiyatiha wa alla ya'taqida faradan min furudiha sunnah wat tahara anil hadatsain wat tahara anin najasah fi thawb wal badan wal makan wa satrul aurah wa istiqbalul qiblah fi ghairi nafilatis safar al mubah was salatu shiddatil khaf wa tarkul kalam wa tarkul af'alil katsirah wa tarkul akl wa syurb wa la yamdiya ruknun qawliyun aw fi'liyun ma'a syakki fi niyatit taharrum aw yatula zamanu syak wa alla yanwiya qat as-salah aw yataraddada fi qat'iha wa adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sahnya salat itu ada 15. Di dalam kitab Yaqutun Nafis dikatakan syarat sahnya sholat itu ada 15. Yang pertama adalah Islam. Jadi kalau pengen sholatnya sah secara fikih, maka syarat utama yaitu Islam harus terpenuhi. Yang kedua, wal mumayyiz, orang yang sudah tamyiz. Tamyiz di sini ulama banyak berpendapat apa itu tamyiz, tanda-tanda itu tamyiz. Ada yang mengatakan tamyiz itu seseorang sudah mampu, anak kecil tersebut sudah mampu untuk makan dan minum sendiri. Ada yang mengatakan sudah mampu untuk istinja, untuk cebok sendiri. Ada yang mengatakan ketika diajak ngomong dia sudah mampu, sudah nyambung. Maka jika anak tersebut sholat, maka bisa dikatakan sah. Minimal tamyiz. Kalau di bawah tamyiz masih anak-anak, maka belum bisa kita katakan sholatnya itu dianggap sah. Harus minimal tamyiz, minimal sudah ngerti. Kemudian wadukhulul waqt. Syarat yang berikutnya itu adalah sholat tersebut haruslah masuk waktu sholat. Kalau tiba-tiba dia tambah ijtihad kok langsung sholat, maka sholatnya pun tidak dianggap sah untuk saat itu. Syaratnya itu harus yakin bahwa waktu sholat sudah
masuk. Mau sholat zuhur, kitanya harus yakin terlebih dahulu kalau sholat zuhur, waktu sholat zuhur sudah masuk. Begitu juga sholat-sholat yang lain harus yakin bahwa telah masuk waktu sholat. Yang berikutnya, yang keempat adalah wal ilmu bi faradiyatiha. Dia harus mengetahui terhadap fardunya sholat. Harus mengetahui, oh ini fardiyah, oh ini sunnah. Harus mengetahui. Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Tidak meyakini satu fardu daripada fardunya sholat itu sebagai sunnah, sebagai sunnah. Kalau yang tadi dia mengetahui terhadap fardunya sholat. Kalau yang ini dia tidak meyakini satu fardu daripada fardunya sholat sebagai sunnah. Contohnya ini fardu di sini sama hukumnya dengan rukun sholat. Kemudian yang berikutnya adalah wattahara anil hadatsain. Orang yang sholat tersebut harus suci dari dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Dia sudah terhindar dari hadas kecil yaitu dengan cara berwudu, dan terhindar dari hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib. Yang berikutnya adalah wattahara anin najasa fi thawbi wal badani wal makani. Yang berikutnya adalah seorang yang sholat tersebut harus suci dari najis pakaian, badan, dan tempatnya pun itu haruslah suci. Baju apapun yang dipakai maka haruslah suci meskipun itu panjang, sangat panjang. Misal ada orang sholat pakai sorban, ternyata sorbannya panjang 2 meter 3 meter, di ujung ada najis, maka sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena dia membawa sorban tersebut yang ada najisnya. Kemudian badan, sekujur tubuhnya harus suci. Wal makan, tempat sholatnya pun haruslah suci. Kemudian yang berikutnya, syarat yang ke-8 adalah satrul aurah, menutup aurat. Aurat laki-laki baina surrah war rukbah. Aurat perempuan jami'ul badan illa wajha wa kaffaiha. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Kalau seandainya seorang laki-laki sholat tanpa berkofiah, itu pun sholatnya tetap sah. Kenapa? Yang wajib ditutup bagi seorang laki-laki yang sholat adalah baina surrah war rukbah. Kemudian kalau yang perempuan jami'ul badan illa wajha wa kaffaiha, kecuali wajah dan telapak tangan. Seorang perempuan sholat ternyata ada keluar sehelai rambut, maka perempuan tersebut, orang yang sholat tersebut tidak sah. Kenapa? Rambut termasuk aurat. Seorang sholat ternyata di sini masih, seorang perempuan yang sholat di sini masih ada kelihatan rambutnya, maka dia tidak sah. Kenapa? Masih terlihat auratnya. Dari sekujur tubuh seorang perempuan itu wajib tertutup semua, wajib tidak kelihatan semua kecuali wajah dan telapak tangan. Kenapa? Karena sekujur tubuhnya perempuan itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Yang berikutnya adalah wastiqbalul kiblah. Syarat yang ke-9 adalah seorang yang sholat itu wajib menghadap kiblat. Menghadapnya dengan dada-dadanya kita hadapkan ke arah kiblat. Menghadap kiblat. Tapi fi ghairi nafilah safar al-mubah, kecuali sholat sunnah perjalanan, maka kiblatnya itu adalah arah tujuannya. Misal seandainya di sana arah kiblat, ternyata dia mau sholat sunnah perjalanan, ke arah mana? Ke arah sana, maka dia boleh menghadap ke arah sana. Ini hanya diperbolehkan untuk sholat sunnah yang perjalanannya tidak ada maksiat. Kemudian kecuali juga washolatu syiddatil khaf, kecuali juga sholat yang
ketika perang berkecamuk, maka orang tersebut tidak wajib untuk menghadap kiblat dengan ainul Ka'bahnya, yaitu tidak harus menghadap ke arah kiblatnya, tapi menghadap ke arah lawannya. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, menghadap kiblat dengan menghadap ke Ka'bah itu bagi orang yang dalam keadaan biasa, tidak dalam keadaan perjalanan, tidak dalam keadaan berperang. Namun ketika dia dalam perjalanan dan ketika perjalanan dia ingin melaksanakan sholat sunnah, maka kiblatnya adalah arah tujuan dia. Kemudian kalau seandainya berperang, manakah kiblatnya? Kiblatnya adalah musuh kita. Kenapa? Kalau seandainya kiblat di sana, ternyata musuh ada di sana, maka kita menghadap ke musuh. Kenapa? Untuk jaga diri. Ini kalau sudah terjadi peperangan. A'udzubillah min dzalik. Kemudian watarkul kalam, syarat yang berikutnya yaitu meninggalkan berbicara. Kalau sholat tidak boleh berbicara apapun kecuali hal-hal yang akan dibaca ketika bacaan-bacaan sholat. Ini yang tidak ada kaitannya dengan sholat, maka bisa mencegah kesahan sholat. Yang berikutnya adalah watarkul af'alil katsirah, gerak yang terlalu banyak, itu pun mencegah kesahan sholat. Sholat ternyata garu-garu, maka ini juga mencegah kesahan sholat. Sholat ternyata badannya goyang kanan, goyang kiri, maka itu pun tidak bisa menjadi sah sholatnya. Yang berikutnya adalah watarkul akli wa syurab, meninggalkan makan dan minum. Sholat sambil makan ya batal, sholat sambil minum batal. Termasuk makan di sini, makan permen, itu pun batal sholatnya. Iya, karena dua ada permen di sini satu, maka itu membatalkan sholat. Wa alla yamdiya ruknun qauliyun aw fi'liyun ma'a syakki fi niyyati taharrum aw yatul zamanu syak. Berlalunya satu rukun syak, dia ragu, dia tadi ruku apa tidak, ruku apa tidak, ruku apa tidak, ragu. Awiyatul zaman, ini sudah ruku ditunggu, mengingat-ingat, masih ngingat-ngingat dia, ini ruku, sudah ruku apa tidak, sudah ruku apa tidak. Kalau panjang menunggunya karena dia berpikir, maka juga mencegah keabsahan sholat. Yang berikutnya, yang ke-14 daripada syarat-syaratnya sholat, wa alla yanwiqat as-shalah aw yataraddada fi qat'iha. Hendaknya seorang yang sholat tersebut tidak boleh niat memutus sholat. Ketika sholat iya karena batalillah, maka itu akan menjadi batal sholatnya. Atau yataraddad fi qat'iha, atau batalkan apa tidak, maka menjadi batal. Kemudian yang terakhir, wada muta'alliqi qat'iha bi syai'in, dia tidak menggantungkan untuk memutus sholat dengan suatu. Kalau seandainya hujan datang, sholat saya akan saya batalkan, maka saat itu pula sholatnya batal. Kalau hujan turun, saya akan batalkan sholat saya dan akan mandi air hujan, maka batal seketika. Jadi ma'asyaril ikhwan rahimakumullah, syarat sahnya sholat itu ada 15. Pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, masuknya waktu. Yang keempat, mengetahui terhadap fardu-fardunya sholat. Yang kelima, tidak meyakini satu fardu dari fardu-fardunya sholat sebagai sunnah. Suci dari dua hadas, suci pakaian, badan dan tempat. Kemudian menutup aurat, menghadap kiblah. Kemudian meninggalkan berbicara, meninggalkan perbuatan yang banyak, gerakan yang banyak. Kemudian meninggalkan makan dan minum. Tidak berlalunya satu rukun dari fi'il ataupun ucapan. Kemudian tidak lamanya ragu. Kemudian dia tidak niat untuk memutus sholat. Dan dia tidak menggantungkan
dengan apapun untuk memutuskan sholat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang syarat sahnya sholat. Pertemuan berikutnya, pertemuan besok, kita akan membahas tentang ab'adus sholat. Sholat sunnah ab'ad di dalam sholat. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.